yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa silahkan kau kaya, silahkan kau cari dunia, tapi bagaimana dunia ini membantu. Salah satunya sekarang tentang adanya Palestina. Bukan berarti tidak Allah berikan kesempatan kepada kita. Banyak yang tanya, kenapa Allah biarkan Ustadz orang-orang Palestina ini tersiksa, menderita. Jadi kalau ditanya dengan maksud Allah, kita nggak tahu. Tapi kita husnudzon. Rasulullah sudah menyampaikan bahwa nanti kalau orang Yahudi itu akan hancur, akan terjadi tanda-tanda akhir kiamat. Rasulullah tidak menyampaikan Yahudi yang mana. Karena Yahudi yang asli sekarang di Palestina itu Yahudi ortodok, dia justru mengecam tentang Israel. Karena kalau Yahudi aslinya itu dia kan tidak akur dengan Nasrani. Yahudi yang memang betul-betul Tuhannya adalah Allah. Mereka yang berbeda kan karena nabinya. Yahudi asli, Yahudi ortodok ini kan tekun. Dia tetap mengakui Tuhan itu Allah. Cuma nabinya bukan Nabi Muhammad, Nabi Musa. Kenapa? Dia iri. Dia iri kenapa Muhammad ini bukan keturunan Yahuza, bukan keturunan dari klan Nabi Ibrahim yang dari Siti Sarah. Kenapa Nabi Muhammad keturunan Ismail? Sementara Nabi Ismail sampai ke 30 generasi ke bawah, tidak ada yang jadi Nabi. Jadi dari Ismail sampai ke bawah, tak ada Nabi sama sekali. Langsung ke Nabi Muhammad. Mereka iri, sementara di klan Nabi Ibrahim keturunan Siti Sarah, bukan dari Siti Hajar, dia Nabi semua. Ishak, Yakub, Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Yahuza ini abang dari Yusuf. Yahuza ini anak cucunya disebut dengan Yahudi. Israel itu apa? Israel julukan dari Nabi Yakub. Nah, sampai hari ini orang Yahudi itu iri kepada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad bukan keturunan Ismail? Jadi sampai sekarang kalau ditanya Yahudi ortodok, Yahudi aslinya, dia benci dengan Israel. Dia benci dengan para Nasrani di sana karena mereka masih menganut sistem yang benar sesuai dengan kitab Tauratnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang peduli dengan Palestina. Kalau kita tidak bisa bantu dengan badan kita, dengan harta kita, dengan mencegah untuk tidak mengkonsumsi produk-produk Israel, tak perlu kita berkomentar dengan yang sinis. Tak perlu kita harus memberikan argumentasi, karena itu akan lebih menyakitkan. Apalagi berbicara masalah Hamas, berbicara masalah Fatah, kita bukan ranahnya di situ. Kita cuma tahu dari buku, bukan tahu dari langsung. Hamas dan Fatah meskipun menganggap orang teroris, tapi itulah bentuk pemuda-pemuda, orang-orang yang berjuang bagaimana Palestina itu bisa merdeka. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang Arab itu tidak kompak untuk membalas kezaliman Israel? Kenapa seakan-akan diam? Kita tengok, orang Arab diam semua kan? Kenapa? Saya baru sadar di usia segini, ternyata orang-orang Arab, negara-negara Arab yang besar, seperti Irak, Iran, kemudian termasuk Arab Saudi, dia kuat, banyak senjatanya, hartanya banyak. Kenapa tidak bantu Palestina? Karena mereka semua dijajah oleh Israel. Ya, kapan dijajah Pak Ustadz? Tak sadar mereka. Dijajah secara ekonomi. Produk-produk Israel dengan mudah dikonsumsi oleh mereka. Mereka punya hubungan bilateral, punya hubungan politik yang baik. Sehingga kalau dia itu mendukung Palestina, dia takut nanti pisah dengan hubungan Israel. Padahal negara-negara non-Muslim, Bolivia, Chili, Venezuela, sudah memutuskan hubungan kontrak dengan Israel. Itu baru benar. Justru negara Arab yang setiap hari dia sujud, dia diam saja Pak dengan pembantaian itu. Saya baru sadar ternyata dijajah oleh Israel. Kita juga dijajah. Gimana tak dijajah? Setiap hari kita beli McD, KFC, saya sebutkan aja. Enak, anak saya senang Pak Ustadz. Secara tidak langsung kita makan darahnya bayi Palestina. Maka kita boykot. MUI bukan tidak sembarang. Banyak ulama di situ. Haram kita mengkonsumsi itu. Tergantung Bapak Ibu. Silahkan. Anak saya suka sekali Pak Ustadz. Kalau tak makan KFC dia muntah Pak Ustadz. Terserahlah. Tapi setidaknya kita membeli produk-produk Israel. Sama halnya kita meminum darah bayi yang diserang oleh Israel di Palestina. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita berdoa. Orang-orang Palestina termasuk di Gaza bisa pulih kembali. Bagaimana tanah kelahirannya bukan cuma dirampas. Tapi dibombardir yang asli. Makanya oleh karena itu kita berdoa bersama-sama. Akhir daripada kajian ini, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan langsung kepada warga Palestina, Gaza. Saya tak sanggup Pak disuruh sama kawan tuh posting lah Pak Ustadz tentang serangan. Saya tak bisa. Kalau saya posting bayi-bayi yang bergelimpangan jatuh setiap hari, anak-anak seperti ini Pak nggak ada takut lagi, mereka senyum Pak dengan makan semangka. Setidaknya kalau kita tidak posting, kita bagaimana janganlah ngomong yang aneh-aneh tentang penderitaan Palestina.